bagaimana cara menjalankan bisnis CK? Ya, pertanyaan ini sering kita jumpai di lapangan ya, bagi para kelaber-kelaber CK yang merasa kesulitan dalam mengerjakannya. Ya, perlu kita sadari bahwa kegiatan kita di CK ini selain konsumsi ya, kita juga melakukan kegiatan bisnis karena di dalamnya ada bisnis. Lalu bagaimana caranya? Apa kegiatan kita apa sih sebenarnya dalam rangka kita mencapai hasil ya dalam bisnis ini? Perlu kita sadari bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan promosi. Karena keuntungan yang kita dapatkan ini adalah keuntungan dari anggaran promosi atau anggaran iklan. Berarti kegiatan kita adalah kegiatan promosi atau beriklan. Dan promosi itu bagaimana? Promosi itu bukan mengajak, bukan membujuk, bukan ya seperti halnya yang dilakukan para pemain bisnis network marketing di luar sana ya. Promosi yang kita maksud di sini adalah penyampaian atas informasi ya. Informasi tentang manfaat dari komoditi yang kita bawa, kita tawarkan ke mereka. Ya, bicara komoditi berarti produk CK. Nah, kita sampaikan informasi itu, informasi manfaatnya. Manfaat apa saja sih sebenarnya yang ada dalam produk kita ini, sehingga ketika ini dikonsumsi oleh seseorang, yaitu seorang perokok ya, karena segmen pasar kita adalah atau target pasar kita adalah perokok ya. Tentu kita menyampaikannya kepada perokok. Ya, kita sampaikan informasi bahwa ketika mengkonsumsi produk ini akan mendapatkan sebuah manfaat atau kelebihan, di mana kita sampaikan produk knowledge-nya bahwa kretek rempah CK ini adalah sebuah kretek yang berbeda dengan kretek yang lain atau dengan rokok yang lain, karena ini mempunyai kandungan-kandungan yang alami dan bermanfaat, seperti tembakonya tembakau berkualitas, kemudian nikotinnya rendah. Sekalipun nikotin itu dalam mindset kita adalah bukan racun ya, karena racun itu adalah kimianya sebenarnya dalam sebuah rokok. Nah, selanjutnya ini juga mengandung bahan-bahan atau saus yang berasal dari rempah-rempah sehingga mempunyai nilai manfaat dan sebagainya. Nah, informasi-informasi inilah yang harus kita sampaikan ke mereka sehingga mereka akan mengetahui, lalu mencoba, lalu merasakan dampak-dampak positif tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sehingga singkat cerita, ketika sudah bisa kita sampaikan lalu berhasil menerapkan ya, atau mencobakan, lalu seseorang mencoba untuk mengkonsumsi dalam jumlah tertentu dan sampai mencapai khasiat yang kita sebutkan atau nilai-nilai manfaat yang kita sebutkan tadi, harapannya adalah seseorang tadi butuh akan produk ini untuk dikonsumsi selanjutnya atau seterusnya, sehingga kita sebut sebagai konsumen CK karena perilakunya mengkonsumsi rutin setiap hari produk-produk CK. Nah, itu kegiatan yang pertama ya, yang akhirnya kita sebut sebagai membangun motif konsumsi atas diri orang lain terhadap produk kita. Nah, dari sisi manfaat yang kita sampaikan tadi, ini akhirnya membangun kebutuhan dia atau building need ya terhadap produk kita, sehingga pada titik tertentu dia merasakan sesuatu yang benar yang kita sampaikan, yaitu manfaat, bangun tidur enak, badan terasa enteng, yang kemarin sesak nafas jadi enggak lagi, kemudian yang punya keluhan-keluhan penyakit tertentu jadi mulai teringankan gitu ya. Ini akan muncul trust atau percaya ya. Dia butuh ya, need, yang selanjutnya percaya. Ini akan lebih menguatkan dia menjadi seorang konsumen CK. Need yang selanjutnya percaya, ini akan lebih menguatkan dia menjadi seorang konsumen CK. Terlebih kita tahu bahwa mereka sebenarnya juga punya problem ya, punya masalah ketika dia merokok sebelumnya, problem-problem kesehatan, keluhan-keluhan
walaupun tidak setiap hari merasakan keluhannya, tapi sometimes dia sesekali mungkin sesak nafas, batuk ataupun apa, ternyata di sini menemukan solusi. Ya, itu yang terpenting. Bagaimana membangun motif seseorang, membangun motif konsumsi seseorang menjadi perokok CK. Yang kedua, kegiatan bisnisnya. Ya. Kita tahu bahwa semua orang butuh yang namanya hasil. Ya, dari sudut pandang ekonomi adalah uang gitu ya. Karena secara alamiah semua orang membutuhkan kehidupan ya, penunjang kehidupan, sarana kehidupan di dunia modern seperti ini, orang membutuhkan uang. Singkat cerita, orang membutuhkan usaha, baik itu usaha utama ataupun usaha tambahan. Maka di sini kita menyampaikan informasi juga tentang konsep usaha lebah CK ini. Sehingga harapannya dari apa yang kita sampaikan kepada pikiran orang, ini akan diterima dan disetujui bahwa ini menjadi sebuah usaha yang recommended buat dirinya, yang cocok buat dirinya. Nah, lalu bagaimana membuat usaha ini dikatakan cocok dalam pikiran orang lain, menurut pikiran orang lain? Nah, tentu ini harus kita pahami ya, apa-apa yang membuat usaha ini cocok bagi orang lain. Sebelum kita bertanya pada pikiran orang lain, tentu kita harus bertanya pada diri sendiri ketika kita merasa cocok terhadap bisnis ini. Apa yang kita cocoki dalam bisnis ini? Lalu kita membutuhkan bisnis ini untuk kita kerjakan dalam rangka kita mencari penghasilan atau income. Nah, di luar sana semua orang membutuhkan bisnis, sekalipun bisnis di luar sana juga berbeda-beda. Banyak sekali macamnya dan ragamnya dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dengan tingkat beban dan resiko yang berbeda-beda dan sebagainya. Saya simpulkan bahwa semua orang membutuhkan bisnis yang cocok menurut dirinya. Yang cocok itu seperti apa? Ya ini akan kita sajikan ke mereka. Nah, CK disebut-sebut mempunyai 5 parameter bisnis yang banyak dicocoki orang atau banyak dibutuhkan orang sebenarnya. Parameter yang pertama adalah bahwa bisnis CK ini mempunyai potensi hasil yang besar. Ya, karena ini bisnis jaringan, ya, potensi eksponensialnya atau perkaliannya tentu juga yang harus kita pahami di situ bisa berkali-kali lipat atau melipat-lipat ya, terduplikasi. Nah, potensi hasil besar. Seperti halnya di kalkulator CK kita tunjukkan ya kepada seseorang calon prospek kita gitu ya, atau calon member kita gitu ya. Sampai level 5 saja potensi hasilnya bisa 19 juta per bulan loh. Padahal ini bisa sampai level 17. Nah, hal ini juga harusnya akan menjadi sebuah daya tarik bahwa untuk mencapai hasil 19 juta per bulan itu di luar sana ini pekerjaan apa yang harus dia lakukan untuk mencapai hasil segitu? Banyak sih. Contoh menjadi seorang profesional gitu ya, bekerja di dalam sebuah perusahaan, lalu dia berkarir di situ. Dia bisa mendapatkan angka segitu, dan banyak sudah yang mendapatkan angka segitu ya. Tapi permasalahannya adalah berapa tahun dia meniti karir itu, berapa tahun dia bisa mencapai itu. Ya, mungkin 5 tahun bisa, mungkin 10 tahun mungkin. Dimulai dari dia menjadi karyawan biasa, lalu meningkat ya, prestasinya, karirnya dan sebagainya, mencapai salary yang atau hasil yang disebut tadi ya 19 juta per bulan. Dibandingkan di CK 19 juta per bulan itu bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Karena sudah banyak yang mencapai angka itu. Kurang dari 1 tahun. Nah, ini juga harus kita perbandingkan bahwa potensi hasil besar ini juga didukung dengan waktu yang singkat. Nah, parameter yang kedua adalah modalnya ringan atau kecil. Di zaman sekarang atau di tahun sekarang ini mungkin nggak layak ya kalau kita sebut sebagai modal ya. Tapi oke, ini bisnis ya. Berapapun nilainya harus kita hitung sebagai modal. Oke, 35.000. Artinya beban modal ini sangatlah murah karena sangatlah ringan. Kenapa ringan? Ini parameternya atau pembandingnya adalah resiko.
resiko dari bisnis ini adalah tidak kembalinya modal sejumlah 35.000. Tentu orang tidak akan merasa berat ya dalam menerima resiko kehilangan 35.000 ya, ketika tidak kembali modal kita tadi. Nah, hasil besar modal kecil. Tentu dua hal ini aja sudah menjadi sesuatu yang menarik ya, di pikiran siapapun, di pikiran orang. Karena pembandingnya di luar sana hampir tidak ada. Hampir tidak ada kondisi dua hal ini. Sebuah usaha dengan hasil yang besar, ya, kita mengacu pada 19 juta per bulan aja dah. Lalu dengan modal 35.000, ini hampir nggak ada. Sekalipun ada, saya belum tahu. Nah, sekalipun ada hasil besar tapi modalnya kecil, kemungkinan besar caranya pun juga susah. Tidak semua orang bisa atau tidak recommended ya, bagi semua orang. Tetapi di CK ini hasilnya besar, modalnya kecil, caranya gampang sekali. Cara mengerjakannya gampang sekali. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah ya tadi, kita promosikan produk kita, manfaat produk kita kepada orang lain, kepada orang-orang di circle kehidupan kita, orang-orang terdekat, orang yang kenal dengan kita, orang yang percaya dengan kita, orang yang secara kedekatan emosionalnya dekat dan secara lokasi dekat, dan itu banyak di lingkungan kita. Teman kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, atau sekalipun nggak dikenal, kita bisa ketika dia kebetulan berada di sekitar kita. Tinggal bahasa komunikasinya seperti apa. Prinsip-prinsip mempromosikan produk, yaitu menginformasikan tentang manfaat produk, lalu menimbulkan ketertarikan dan kebutuhan orang lain atas produk yang kita sampaikan informasinya tersebut. Nah, itu caranya gampang. Segampang kita menjadi perokok. Kita bicara sebagai seorang perokok ya. Segampang kita menjadi perokok. Kita menjadi perokok ini bukan atas upaya sebuah perusahaan lalu mendatangi kita, lalu menginformasikan produknya ke kita gitu ya. Tidak, kita tidak pernah bertemu dengan perusahaan rokok apapun ya, ketika menjadi perokok. Paling-paling ketemu sales, itu pun nggak bicara banyak tentang produknya. SPG pun juga cenderung hanya merayu aja sih, dengan penampilannya, dengan performnya ya, sehingga diharapkan tertarik dari situasi penawaran tersebut. Nah, kembali lagi, sejarah kita menjadi perokok ini sangat-sangat gampang sekali, hampir nggak sengaja ya. Semua orang merasa hampir nggak sengaja, hanya karena terpengaruh temen ya, temennya merokok, kita coba-coba. Ya kalaupun temen nawari cuman sebatas ringan, coba merokok, seperti itu aja, nggak ada informasi manfaat atau informasi apapun yang sifatnya positif bagi kita. Dan kita lebih terpengaruh dari sisi tren atau gengsi, gaya, pergaulan dan sebagainya. Singkat cerita, kita menjadi perokok karena lingkungan, dan sangat mudah sekali itu terjadi, hampir nggak kita sengaja. Atau semudah kita berpindah rokok dari merek A ke merek B, itu pun juga karena terpengaruh lingkungan. Ya, teman membawa rokok merek baru gitu ya, kita penasaran, kita nyoba ya berulang-ulang, kok kesan pertama mungkin merasa enak, nikmat gitu ya, lalu mencoba lagi, lalu berselera. Semudah itu, berpindah rokok pun semudah itu, berpindah merek. Nah, atau kalau kita sebagai seorang member CK, ya semudah kita merokok CK, dari rokok sebelumnya ke CK. Nah, mindset kita harus di situ. Ternyata bisnis ini ketika kita kerjakan, ya kita menelusuri histori kita sendiri. Saya merokok CK ini sesulit apa atau semudah apa? Lalu apa yang saya pikirkan atau yang saya inginkan ya, ketika saya menjadi perokok CK ini? Ya, mungkin secara dasar orang hanya suka tentang rasanya dan cocok harganya. Hampir semua perokok hanya ada di pikiran itu. Nah, berarti upaya kita untuk bisa menjalankan bisnis ini hanya sekedar bagaimana orang lain, sejumlah 5 saja, itu tertulari ya, bahasanya, atau mungkin membutuhkan produk CK ini dari pengaruh kita.
Ya, kita mempromosikan tadi, kita mencobakan sebatang dua batang, lalu kita mengkondisikan dia rutin ya dalam jumlah tertentu di awal, lalu sampai pada takaran tertentu dan merasa cocok mengkonsumsi CK. Semudah itu. Bahasa apa yang bisa kita sampaikan? Ya bahasa tentang produk saja. Semudah kita menyalakan rokok kita. Nah, karena banyak sekali ya teman-teman di lapangan itu, klaber-klaber CK di lapangan itu atau member-member itu yang merasa mengerjakan CK ini susah, ya, sulit. Ya. Karena biasanya mereka membahasakan atau menginformasikan dua informasi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bicara produk, tidak lama kemudian bicara bisnis. Nah, dalam psikologi manusia ada beberapa orang yang bisa multitasking dalam pikirannya, berpikir banyak hal dalam satu waktu, ya, membangun fokus banyak hal dalam satu waktu yang sama. Ya, itu sebuah kemampuan tersendiri. Tapi kita berorientasi pada kebanyakan orang saja. Tidak semua orang atau kebanyakan orang tidak mampu melakukan itu. Ya, maka ketika kita bicara tentang produk, ya produk saja. Jangan kita ajak dia fokus pada dua hal dalam waktu yang bersamaan. Ya, kita ajak dia merasakan produknya, kemudian kita bahas harganya berapa, cara mendapatkannya bagaimana, manfaat produk ini apa, dibanding rokok yang lain, dibanding produk yang lain apa. Nah, lalu potensi tentang manfaat kedepannya seperti apa, tentang mengkonsumsinya saja, nggak usah bicara tentang bisnis. Kan akan mengganggu konsentrasi, akan mengganggu fokusnya. Sampai pada tataran bahwa seseorang tadi sudah berhasil menjadi konsumen CK. Ya, dimulai dari mencoba sebatang dua batang, sambil kita sampaikan informasi manfaatnya, lalu mempunyai ketertarikan untuk mencoba lebih lanjut, beli sebungkus, 2 bungkus, dan sebagainya. Akhirnya pada takaran tertentu, 5 bungkus atau 10 bungkus, bahkan sampai 30 bungkus misalnya, sudah merasa dia cocok CK dan tidak berpindah ke yang lain, bahkan sudah sampai merasakan manfaatnya, udah nggak sesek-sesek lagi, kemudian udah nggak sering batuk atau nggak sering pusing atau apapun yang terjadi keluhan itu terselesaikan di CK. Nah, kita sebut konsumen CK, perilakunya mengkonsumsi rutin CK setiap hari. Baru setelah itu kita promosikan konsep kita, bahwa kita punya sebuah konsep bisnis dengan 5 parameter, yaitu bisnis dengan hasil yang besar, lalu modal yang kecil, cara yang gampang, segampang kamu merokok CK ini, ya. Kemudian logis ya, hitungannya sangat logis atau rasional karena hasilnya diambilkan dari anggaran iklan ya. Setiap bungkus produk CK ini sudah disediakan anggaran iklannya ya. Kemudian aman, bahwa produknya ini mempunyai legalitas yang aman. Rokoknya bercukai, ya, produknya bercukai, produsennya juga produsen yang legal ya, punya melengkapi izin-izin yang ditentukan oleh pemerintah, dan manajemen pemasarannya pun juga legal. Semua izinnya lengkap. Nah, ini aman. Nah, ketika 5 parameter ini satu persatu sudah berhasil kita masukkan ke pikiran orang lain yang berstatus konsumen CK tadi, dan diakui, ya, disetujui di pikirannya, ya, dia menyetujui bahwa ini hasilnya besar, kita tunjukkan di kalkulator CK, ya, kronologisnya mendapatkan hasil ini seperti apa, kemudian modalnya kecil, ya, cuma 35.000 untuk menjadi member, kemudian caranya gampang, ya, kita terjemahkan atau kita contohkan dia merokok CK aja dari pertemuan kita yang sederhana gitu ya. Prosesnya sederhana sampai dia menjadi konsumen CK. Kemudian hitungannya nalar atau logis, ya kita bedahkan aja. Uang segini atau hasil segini dari mana? Ya. Hitungannya per bungkus berapa dan sebagainya. Kemudian aman. Nah, artinya kalau 5 parameter ini berhasil diakui, berhasil kita masukkan ke dalam pikirannya dan diakui dan disetujui,
Apa perilakunya? Perilakunya akan membutuhkan bisnis yang kita tawarkan tadi, bisnis yang kita sampaikan tadi. Ya. Karena saya sangat yakin sekali hampir semua orang butuh bisnis dengan kaidah 5 parameter ini. Ya. Mungkin saya belum pernah ketemu ya, atau kita semua belum pernah ketemu bahwa saya pengen cari bisnis yang hasilnya sekecil-kecilnya dengan modal yang sebesar-besarnya. Ini kan impossible ya. Tidak ada orang mencari hasil yang sekecil-kecilnya dengan modal yang sebesar-besarnya sehingga resikonya juga besar. Nah, artinya apa? 5 parameter yang terbangun di CK ini adalah 5 parameter yang harusnya dibutuhkan oleh semua orang ketika kita sampaikan sampai di kondisi disetujui di pikirannya. Nah, sekarang gini, problemnya apa ketika ada orang yang mengatakan, ada member yang mengatakan, Mas, saya susah banget membangun jaringan. Kalaupun saya berhasil membuat seseorang menjadi konsumen CK, tapi saya tidak berhasil membangun motif bisnisnya, sehingga dia tidak berminat bisnis. Ya. Berarti ada satu kegagalan atau beberapa kegagalan dalam kita menyampaikan 5 parameter ini. Oke, kita sudah bisa berhasil menyampaikan ini, hasilnya besar. Karena tinggal ditunjukin aja di marketing plan. Potensi hasilnya besar. Kemudian modalnya kecil. Jelas kita sudah sangat bisa menunjukkan ini modalnya 35.000 untuk mendaftar jadi member. Kemudian cara gampang ini yang kadang-kadang kita lupa bagaimana memberikan informasi bahwa bisnis ini dikerjakan dengan cara gampang. Atau bahkan kita sendiri aja merasa kesulitan dalam membangun bisnis ini. Sehingga kita gagal menerjemahkan bahwa bisnis ini gampang. Nah, gitu. Saya sering mencontohkan atau memberikan sebuah terapi perilaku kepada para member di bawah sana ya, yang terdekat dengan saya gitu. Udah, kita prinsipnya kerjasama dan sama-sama kerja. Nah, sama-sama kerja, berarti individu kita sama-sama kerja individu, kerja sendiri. Mana wilayah kerja sendiri? Nah, kamu bekerja membangun motif konsumsi orang. Bagaimana 5 temanmu menjadi konsumen CK? Caranya ya kamu informasikan manfaat produk ini, ya, berikan sampel sebatang 2 batang, ya, kemudian kondisikan untuk mengkonsumsi dalam jumlah tertentu, dosis tertentu sampai akhirnya dia merasa cocok CK dan kita sebut konsumen CK. Nah, kira-kira saya tanya, kira-kira ini gampang apa susah? 1000% rata-rata mengatakan ini gampang. Ketemu si A, coba kan kita ngobrol tentang rokok, coba sebatang 2 batang, sampaikan manfaatnya, informasi manfaatnya dan sebagainya, ya. Seandainya terpaksa nggak cocok, nggak masalah, ya. Karena tidak semua orang mempunyai selera yang sama, ya. Orang yang kedua, orang yang ketiga, teman yang berikutnya dan sebagainya, sampai ketemu 5 orang yang akan mengalami kecocokan di sini. Ya. Untuk menjadi cocok CK itu gampang. Kenapa? Karena taste-nya atau rasanya CK ini bisa diadu dengan produk rokok yang lain. Ya. 10 orang yang kita cobakan CK, 8 orang mengatakan suka, 2 orang tidak mengatakan suka, hanya karena bukan rasanya, hanya karena dia tidak terbiasa merokok kretek. Tapi soal rasa, nggak ada lawan sebenarnya. Nah, inilah potensi produk kita yang sudah luar biasa. Dimana kok kita gagal menyampaikan itu? Mungkin karena kita nggak telaten, mencobakan sebatang 2 batang, besoknya nggak ketemu lagi, sehingga dia akan kembali lagi ke rokok sebelumnya. Mungkin sudah cocok, sudah merasa mengakui enak, nikmat dan sebagainya, harga juga sudah terjangkau, beli sebungkus, habis sebungkus, harusnya dia pengen beli bungkus yang kedua, tapi tidak bertemu dengan kita, atau kita tidak memfollow up-nya, atau kita tidak mengkondisikannya mendapatkan produk dengan mudah, sehingga akhirnya dia terpaksa merokok yang lain. Ya, akhirnya banyak hal yang bisa kita evaluasi di situ. Selama kita berhasil dari proses mencoba memberikan sampel sebatang 2 batang, mengenal rasanya, lalu mengajak atau mengkondisikan dia mengkonsumsi sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, dan kita memudahkan bagaimana cara dia mendapatkan produk sampai pada level dia menjadi konsumen CK. Nah, inilah pekerjaan kita yang sebenarnya. Lalu Mas, bagaimana cara membangun dia agar tertarik menjadi seorang clubber CK atau marketing CK, sehingga dia bisa menumbuhkan
mitra di bawahnya lagi. Ya, kita sampaikan tadi manfaat dari konsep kita ini apa. Kalau kita belum punya materi yang memadai, atau kalau kita belum menguasai materinya, kita bisa libatkan upline. Nah, disinilah yang disebut kerjasama dengan upline. Kalau sama-sama kerja kan tadi membangun motif seseorang menjadi konsumen CK. Lalu kerjasama adalah dengan upline yang bisa membantu menerjemahkan bisnis ini kepada pikiran para konsumen CK kita, sehingga bisnis ini menjadi bisnis yang menarik buat mereka, bisnis yang dibutuhkan buat mereka. Tapi upline saya di atas saya juga masih baru, Mas. Juga belum begitu menguasai materi. Upline di atas dia kita cari. Sampai ketemu upline mana yang qualified ya, yang punya kapasitas ya. Secara edukasi dia bisa membangun motif konsumen CK kita menjadi marketing CK atau berminat menjalankan konsep bisnis kita. Nah, harapannya dengan kerjasama tadi, upline kita membantu menerjemahkan konsep bisnis kita, bisnis CK ini, sehingga 5 konsumen kita tadi menjadi berminat, menjadi butuh bisnis ini. Apa perilaku orang butuh? Apa perilakunya? Perilakunya pasti akan mengerjakan. Seperti kita ketika butuh pekerjaan, kita melihat sebuah lowongan. Ternyata lowongannya nggak menurut kita nggak sesuai spek kita. Waduh, saya bukan sarjana ekonomi. Sementara yang dibutuhkan sarjana ekonomi. Tentu kita tidak akan meneruskan untuk mencari atau mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ketika kita mencari pekerjaan dan kita mendapatkan sebuah informasi lowongan, gitu ya, ada peluang kita bisa bekerja di situ dan semuanya masuk spek kita, termasuk pekerjaannya nanti apa. Oh, saya bisa, saya merasa bisa, gitu ya. Lalu hasilnya berapa, saya merasa cocok, gitu ya, merasa sesuai gitu dengan hasil itu. Apa perilaku kita? Sekuat tenaga kita mengejar pekerjaan itu. Seperti itu psikologi kita. Psikologi semua orang seperti itu. Sehingga kalau kita menyampaikan informasi bisnis ini ya sesuai dengan akhirnya apa yang dia butuhkan, hasil yang dia butuhkan berapa, kemudian modal yang sanggup dia keluarkan berapa, dan cara kerja yang akhirnya menurut dia sesuai itu yang seperti apa, gampang atau susah yang dia inginkan, lalu hitungan-hitungannya serasional apa, dan kondisi untuk jangka panjangnya ini seaman apa. Kalau 5 hal ini berhasil kita sampaikan dan kita tanam di pikirannya, lalu disetujui di pikiran orang tersebut, pasti akan mengejar bisnis ini. Pasti akan mengejar untuk mengerjakannya. Karena pada dasarnya semua orang butuh hasil untuk menunjang kehidupannya.